Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, pelaku bisnis usaha di seluruh Nusantara. Tentu di era yang penuh disrupsi ini, semua dari kita harus melakukan inovasi bisnis. Semua dari kita harus mengembangkan ide bisnis. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita menguji ide bisnis kita bahwa bisnis kita bisa kita lakukan, bisa kita jalankan, dan itu menguntungkan. Saudara-saudara semua, maka hari ini kita akan coba bahas bersama bagaimana kita caranya menguji ide bisnis kita agar itu bisa dilaksanakan dan menguntungkan. Maka ada satu metode yang bisa kita kenal dengan namanya studi kelayakan bisnis. Mengapa kita perlu belajar studi kelayakan bisnis? Tentu karena ini adalah satu hal yang sangat vital dalam kita menguji ide bisnis kita menjadi kenyataan dan menguntungkan. Apa sih itu studi kelayakan bisnis? Kemudian untuk apa kita melakukan studi kelayakan bisnis? Kemudian ada lembaga-lembaga apa saja yang biasanya memerlukan studi kelayakan kita? Dan bagaimana tahapan-tahapan itu dilakukan? Serta aspek apa saja yang dijadikan penilaian dalam kelayakan bisnis? Saudara-saudara sekalian, kita jawab satu persatu. Apa itu studi kelayakan bisnis? Kelayakan bisnis itu berkaitan dengan pengambilan keputusan sebuah perusahaan atau entitas. Apakah dia menerima atau menolak suatu proyek atau bisnis atau inovasi untuk dijalankan. Maka dengan diuji kita bisa menjawab. Jika manfaatnya lebih besar daripada dampak negatif, maka kita bilang bahwa ide bisnis itu bisa dijalankan, dieksekusi. Tetapi jika ternyata manfaatnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan dampak negatif, atau kita malah rugi, berarti atau tidak doable, berarti bisnis itu tidak layak untuk kita jalankan. Maka kita tolak. Untuk apa sih tujuan studi kelayakan bisnis? Ada beberapa. Tentu yang pertama adalah untuk minimalisir risiko. Bisnis mendatangkan risiko yang sangat banyak. Ya, bahkan bukan hanya kita rugi, bahkan bisa kita kehabisan seluruh aset kita. Maka dengan studi kelayakan, seorang pengusaha, seorang pebisnis bisa minimizing risk dan optimizing profit. Kita bisa memaksimalkan profit dan minimalkan risiko. Tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, dengan studi kelayakan, maka seorang pebisnis itu akan lebih mudah dalam merencanakan bisnisnya. Bagaimana dia menjalankan usahanya, bagaimana dia merencanakan marketingnya, dari mana dia mendapatkan sumber modalnya, berapa jumlahnya, dan kapan harus dilaksanakan, itu bisa kita lakukan dengan studi kelayakan. Kemudian yang ketiga, ini saya kira tidak terlalu sering, tapi ini sangat penting biasanya bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perusahaan-perusahaan negara atau badan usaha milik daerah. Itu studi kelayakan biasanya adalah bagian dari instrumen pemenuhan Good Corporate Governance, GCG. Pertanyaan yang kedua, selain kita, siapa lagi yang membutuhkan studi kelayakan bisnis? Siapa saja sih lembaga yang berminat, yang punya kepentingan dengan studi kelayakan bisnis? Tentu yang pertama adalah entitas bisnis atau pelaku bisnis itu sendiri, untuk memutuskan go or not pengambilan keputusan bisnis dan sebagai arah acuan mereka bekerja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi pemerintah. Pemerintah sangat berkepentingan dengan studi kelayakan. Kenapa? Karena untuk mengizinkan suatu usaha, satu proyek
dia butuh studi kelayakan. Apakah dia punya kontribusi terhadap aspek masyarakat, kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, dan lain sebagainya, atau mengganggu, maka pemerintah punya kepentingan untuk melihat hasil studi kelayakan atas satu proyek atau suatu usaha. Yang ketiga adalah investor. Tentu investor itu sangat berkepentingan karena dasar keputusan mereka untuk invest atau tidak adalah bagaimana dokumen kelayakan bisnis itu disajikan. Apakah visible, menguntungkan, bagaimana nilai IRR-nya, NPV-nya, dan lain sebagainya. Itu adalah dasar kepentingan para investor. Kemudian kreditor atau perbankan biasanya. Kreditor punya point of view bahwa dia ingin mempelajari sebuah studi kelayakan bisnis, kepentingannya adalah untuk mengukur berapa kemampuan pengembalian suatu usaha atau repayment capacity dalam bahasa perbankan biasanya. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara melakukan studi kelayakan bisnis? Bagaimana sebuah bisnis diuji dalam sebuah studi kelayakan? Nah, ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita kumpulin data. Kumpulin data sebanyak-banyaknya. Data tentang produk, data tentang aspek industri, data pasar, data permintaan, dan lain sebagainya. Kumpulkan data semuanya, kemudian seluruh aspek yang dibutuhkan, kemudian kita olah datanya. Karena sering bisnis gagal gara-gara dasar dari kajian dengan data yang kurang. Kemudian setelah data diolah, kita analisis. Sebuah analisis kita lakukan, kemudian kita ambil keputusan, go or no go. Yes or not. Kita bilang yes, maka bisnis bisa dijalankan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apa saja yang kita pelajari sih dalam studi kelayakan bisnis? Aspek-aspek apa saja yang harus kita telaah, yang harus kita nilai? Baik, ada beberapa macam aspek yang harus kita nilai atau kita uji. Pertama adalah aspek hukum, aspek legal dari sebuah bisnis. Apakah terkait dengan kelengkapan legal yang dimiliki oleh sebuah bisnis? Biasanya adalah sektor perbankan yang sangat berminat. Atau apakah produk atau jasa itu tidak melanggar ketentuan perundang-undangan? Itu juga harus dipastikan. Itu salah satunya dalam pengamatan aspek hukum. Juga aspek pasar dan pemasaran. Ada nggak pasarnya? Bagaimana cara memasarkan? Bisakah dia meyakinkan para calon investor atau para calon pengambil keputusan dengan metode marketing yang telah didesain, dengan kebutuhan pasar yang ada, itu sudah oke, sudah cukup? Itu juga akan kita analisis. Kemudian aspek teknis dan operasional. Bagaimana barang itu diproduksi, bagaimana proses bisnis itu dioperasikan, bagaimana teknologi yang digunakan, itu juga sangat menentukan. Kemudian aspek manajemen dan SDM. Bagaimana SDM diperoleh, bagaimana mengelola bisnis dari sisi manajemen, itu juga harus dikaji. Ada poin yang kelima, saya sengaja tambahkan karena ini adalah satu penekanan khusus di era disrupsi ini, aspek teknologi informasi. Kenapa saya masukkan? Karena sungguh teknologi informasi sekarang memberikan peran yang sangat vital terhadap perkembangan lingkungan bisnis. Kalau ini tidak kita kaji, bisa jadi akan menjadi sesuatu penyebab kegagalan. Karena perkembangan teknologi, penggunaan teknologi, cara mendeliver barang, cara berdagang, cara berjualan, dan lain sebagainya telah berubah sama sekali. Dan yang keenam adalah aspek keuangan dan investasi. Tentu harus kita hitung bagaimana proyeksi arus kasnya, laba ruginya, kemudian internal rate of return, NPV, net present value dari sebuah bisnis, payback periodnya berapa lama, itu kita kaji. Jika itu oke, maka berarti go on. Yang ketujuh, aspek sosial ekonomi. Ini juga penting, adalah untuk kontinuitas bisnis kita. Apakah bisnis kita itu punya narasi positif terhadap aspek sosial dan perkembangan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, itu sangat penting. Narasi ini juga akan cukup meyakinkan bagi para investor.
kemudian aspek lingkungan. Dipastikan bisnis tidak menyebabkan lingkungan itu rusak. Kita masih ingat bagaimana bisnis atau bahkan nilai saham atau bahkan juga nilai aset tiba-tiba turun gara-gara ada isu bahwa aset itu menyebabkan lingkungan rusak. Dan ini penting bagi kita untuk mempelajari semuanya. Doing business berdasarkan studi kelayakan yang meyakinkan adalah satu hal yang harus kita lakukan. Terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi di sesi selanjutnya pada hal kajian pada aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.